Penyimpanan bekatul di saat musim padi telah tiba. Jadi bagaimana kita menyiapkan bekatul waktu musim panen dan harga murah, kita bisa nyuplai atau kita nyetok sebanyak mungkin. Bisa kita pakai dengan sistem fermentasi untuk menaikkan protein, menaikkan TDN dan lain-lain. Juga bisa kita menyimpan secara sederhana tanpa adanya tambahan bahan baku. Cukup bekatul saja kita simpan dalam tong. Jadi cukup mudah dan bisa diterapkan teman-teman semuanya di kandangnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peternak semuanya dimanapun Anda berada, terima kasih yang sudah setia di channel kami Berkah Rojokoyo Farm. Sahabat peternak dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga teman-teman semuanya diberikan umur panjang, sehat walafiat, murah rezekinya. Banyak sekali orang bingung bagaimana pengawetan bekatul atau dedak padi ketika musim panen telah tiba. Ada yang bilang, "Mas, bekatul saya banyak nyawanya, banyak ininya, dan lain sebagainya." Pada kesempatan kali ini, nanti saya buatkan konten yang paling mudah bagaimana cara pengawetan bekatul atau dedak padi atau brand polar khususnya yang sudah di karung, itu juga bisa kita awetkan dan kita formulasikan dengan bahan yang cukup mudah. Seperti apa nanti cara pembuatannya, terus simak videonya sampai habis. Hal-hal yang perlu teman-teman siapkan dalam pengawetan bekatul ataupun dedak padi. Yang pertama yaitu tong sebagai media penyimpanan. Terus yang kedua, jika kita mau fermentasi, yang perlu kita siapkan yaitu bahan aktifnya. Semisal yang saya pakai ini ada probiotik Winprot cair, ada juga yang bubuk. Cuman untuk kali ini karena bahan baku yang saya pakai itu kering bahan bakunya, jadi saya pakai yang cair. Nanti saya imbangi sama air atau bahan cair untuk memudahkan nanti dalam pemerataan bakterinya yang ada waktu pemerataan di atas bahan baku kering. Seperti apa prosesnya? Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Terus tonton videonya sampai habis. Sebelum kita proses pembuatan fermentasi, yang pertama kita hamparkan dulu bekatul atau dedak padi di atas terpal. Jadi kita ratakan seperti ini, ketebalannya bebas, yang penting nanti tercampur secara merata. Yang kedua kita siapkan probiotik Winprot cair, terus sama air. Kita tahu atau kita flashback dari hasil riset dari teman-teman yang mungkin sudah beredar di Google. Jadi untuk kandungan bekatul tersendiri, kandungannya kurang lebih 9% untuk protein kasarnya dan serat kasarnya kurang lebih 18%, dan TDN-nya itu kecil 55%. Jadi untuk menaikkan TDN dari bekatul tersebut, kita bisa dengan cara fermentasi atau fermentasi secara tertutup. Minimal yang saya praktikkan untuk fermentasi tertutup bekatul ini pastinya selama minimnya 4 minggu dengan bakteri 7 jenis yang ada di probiotik Winprot yang sinkron dengan tubuh ternak. Karena apa? Probiotik Winprot tersebut dibuat dari sebagian dari tubuh ternak dan nantinya juga akan kembali ke ternak juga. Jadi apa? Hasilnya juga sinkron dengan tubuh ternak. Untuk pembuatan fermentasi bekatul pada kesempatan kali ini, yaitu untuk bekatulnya sendiri jumlahnya ada 80 kilo. Yang 20 kilo itu saya ganti dengan air karena kandungan bahan kering di bekatul itu kurang lebih 9%. Untuk menghasilkan angka 30% kadar air untuk
hasil fermentasi tertutup bekatul nanti hasilnya lebih maksimal. Jadi saya nanti tambah air 20 liter sama probiotik Winproof kurang lebih 10 tutup atau 100 ml saja. Setelah kita kasih 10 tutup pada ember, selanjutnya kita aduk secara merata. Lanjut setelah itu kita juga bisa mengkonsumsinya setiap hari, yaitu 1 ataupun 2 tutup setiap hari, atau bisa juga sampai 3 tutup setiap harinya. Untuk apa? Probiotik itu kan bakteri baik, jadi ya nanti sinkron dengan tubuh manusia juga. Jadi kita bisa konsumsinya setiap hari. Rasanya mantap, manis-manis asam. Biar nanti hasilnya juga lebih sempurna lagi. Tidak hanya di ternak tapi di manusia, di juragannya sama juga. Setelah itu, setelah kita campur seperti ini, setelah itu nanti kita ratakan. Bisa juga pakai gembor, atau bahasa di kami bisa teman-teman juga pakai alat manual, misal buat sendiri. Setelah itu diratakan. Sebelum kita habiskan air dalam ember, kita ratakan seperti ini. Kita sisakan separuh dari embernya. Setelah itu kita hamparkan seperti ini, atau kita kita campur biar nanti merata. Kalau kadar airnya nanti kurang ketika kita genggam, baru sisa air yang ada di ember nanti kita ratakan lagi. Jadi teman-teman lebih baik mengira-ngiranya lebih bagus lagi, biar nanti hasilnya juga lebih maksimal. Kenapa kok harus kita gemburkan seperti ini? Biar kadar air yang ada pada bekatul itu benar-benar nanti merata dengan sempurna. Jadi ya benar-benar ekstra sabar biar hasilnya maksimal. Tujuan akhirnya ketika kita fermentasi, TDN-nya naik, proteinnya naik, serat kasarnya juga turun, dan pastinya kandungannya lebih bagus lagi untuk ternak. Setelah saya kasih air separuh dari ember teh tadi, kurang lebih 10 liter, saya lihat setelah saya campur semuanya, saya buat sampel, ternyata kadar air masih kurang. Seperti halnya yang asli ini, dia warnanya memang cerah. Setelah saya campur dengan air 10 liter tadi, saya coba ratakan, ternyata waktu digenggam masih kurang. Jadi lebih baik air 20 liter itu kita ratakan semuanya. Setelah itu kita campur biar untuk menyingkat waktu dan cara penyampurannya lebih cepat lagi. Jadi air yang sisa tadi saya ratakan kembali. Setelah kita ratakan semuanya airnya, yang kedua ya kita kembali meratakan air yang tadi karena kadar airnya kurang. Jadi kita hamparkan seperti ini lagi sampai nanti tercampur dengan sempurna. Kita coba. Langkah selanjutnya, setelah kita selesai meratakan probiotik air tadi dan kita campur secara merata, setelah itu kita masukkan dalam tong, sedikit demi sedikit kita injak padat. Ketika sudah padat, kita masukkan lagi. Kita masukkan.
Setelah itu kita padatkan, bisa pakai kaki 1 ataupun 2. Setelah padat kita isi kembali. Lalu kita padatkan lagi. Lakukan seperti itu sampai penuh. Nanti kalau sudah penuh kita tinggal tutup klemnya. Jika kita sudah selesai dalam pengisian tong secara penuh seperti ini, langkah yang terakhir kita tutup tongnya dan kita rapatkan untuk klemnya. Setelah klem sudah siap, kita tinggal rekatkan. Nah, setelah itu kita tinggal nyimpan di tempat penyimpanan. Dan jangan lupa teman-teman, untuk tutup tongnya kita balik ke bawah biar ada penekanan dan hasilnya nanti lebih maksimal lagi. Seperti itu cara pembuatan fermentasi bekatul atau dedak padi. Terus seperti apa penyimpanan sederhana bekatul tanpa fermentasi? Bisa simak videonya sampai habis. Dan seperti ini cara penyimpanan bekatul secara mudah tanpa fermentasi, biar tidak dimakan bubuk atau nyawa yang biasanya bersarang di bekatul. Jadi teman-teman bisa lihat, jadi cara prosesnya lebih simple. Jadi cukup bekatul kita masukkan dalam tong sedikit demi sedikit sampai padat. Jika sudah penuh seperti ini, kita tinggal tutup saja seperti itu. Dan kita klemnya kita bisa rekatkan untuk udara tidak bisa masuk dan nanti nyawa ataupun apapun tidak bakal bisa masuk. Ketika sudah terisi penuh, kita klem, kita rekatkan. Nah, jadi seperti itu cara penyimpanan bekatul di saat musim padi telah tiba. Jadi bagaimana kita menyiapkan bekatul waktu musim panen dan harga murah, kita bisa nyuplai atau kita nyetok sebanyak mungkin. Bisa kita pakai dengan sistem fermentasi untuk menaikkan protein, menaikkan TDN dan lain-lain. Juga bisa kita menyimpan secara sederhana tanpa adanya tambahan bahan baku. Cukup bekatul saja kita simpan dalam tong. Jadi cukup mudah dan bisa diterapkan teman-teman semuanya di kandangnya masing-masing. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share ke teman-teman semuanya. Jadi teman-teman bisa milih mana yang simple, mana yang mudah teman-teman nanti dipraktekkan secara manualkah atau dengan cara difermentasi untuk menaikkan nilai kandungan gizinya, dari protein kasarnya naik dan nilai TDN-nya juga naik. Setelah itu paling tidak untuk hasil keternak pun juga lebih bagus lagi. Saya harapkan teman-teman mampu memaksimalkan cara pengawetan limbah khususnya dedak padi ataupun bekatul separator khususnya yang halus. Jadi untuk memaksimalkan hasil yang lebih bagus lagi untuk keternaknya. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel kami, bisa langsung klik tombol subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya, share ke teman-teman semuanya untuk mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami upload video terbaru. Semoga pengalaman dari kami yang kami bisa sampaikan ke teman-teman bermanfaat. Itu yang kami bisa berikan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan probiotik cair, karena nanti ternak yang kita
rasanya mantap. Kita tinggal rekatkan.